Selamat malam teman-teman di Facebook. Saya Valentina dari Kecara Forest Retreat. Sekarang saya akan melanjutkan untuk membaca dari buku The Promise. Seperti live stream sebelumnya, saya akan membaca dalam bahasa Inggris, kemudian memberikan penjelasan dan juga menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Hari ini saya akan melanjutkan live stream saya yang terdahulu. Kita akan mulai dari halaman 41 dan kita akan akhiri sampai dengan halaman 45. Mari kita mulai. Ini adalah cover dari buku The Promise, biografi guru saya, His Eminence the 25th Cham Rinpoche. Kita akan memulai chapter baru hari ini yang berjudul Auspicious Beginning. Jadi auspicious beginning ini adalah permulaan yang penuh dengan tanda-tanda yang baik, ya. Di sini kita lihat ada satu caption: Born amidst auspicious signs and challenging circumstances, Cham Rinpoche was destined to lead the life of an extraordinary being. Jadi kita bisa lihat di sini Cham Rinpoche. Jadi gambar bayi yang ada di sini adalah gambar Cham Rinpoche pada saat beliau masih kecil, ya. Jadi beliau ini Cham Rinpoche itu lahir di tengah-tengah tanda-tanda yang baik, dan walaupun keadaannya cukup sulit pada saat itu, Cham Rinpoche itu ditakdirkan untuk hidup sebagai makhluk yang luar biasa. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi ini ada foto dari apartemen. Di sini ada caption: Cham Rinpoche spent his earliest childhood living with his foster family in Taiwan. His foster mother, Shi Mama, and her family live in an apartment on the third floor of this old modest shop lot. Rinpoche lived here until he was 6 years old. When he left for America. Jadi ini adalah gambar dari apartemen tua di Taiwan, di mana pada tahun-tahun awal kehidupannya Cham Rinpoche hidup dengan keluarga angkatnya, dari yang dan juga seorang ibu ibu angkat yang bernama Shi Mama dan keluarganya. Mereka itu tinggal di apartemen di lantai 3 dari gedung tua ini, yang bawahnya itu merupakan toko-toko, ya. Rinpoche tinggal di apartemen ini sampai dengan beliau berumur 6 tahun, di mana kemudian beliau pergi ke Amerika. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya. Jadi ini adalah foto Rinpoche pada saat beliau masih kecil. Di sini ada caption: Buddha always choose to be born in the most difficult circumstances out of pure compassion to benefit others. His Eminence, the 25th Cham Rinpoche, is one of such extraordinary being. Jadi Buddha itu selalu memilih untuk terlahir dalam keadaan yang sulit karena kasihnya yang sangat besar untuk memberikan manfaat bagi makhluk lain. Dan guru saya, His Eminence Cham Rinpoche yang ke-25 itu adalah salah satu makhluk yang luar biasa ini. Kita lanjut ke halaman selanjutnya, halaman 45. In Taiwan, in the early 1960s, Dewa Nimbo, a young Mongolian princess of Xinjiang, China, became romantically involved with Lobsang Gyatso, a Tibetan man working in Taipei at the time. Jadi di Taiwan pada awal tahun 60-an, seorang gadis remaja bernama Dewa Nimbo, dan beliau itu merupakan putri bangsawan Mongolia yang hidup di daerah Xinjiang di Tiongkok, China, memiliki hubungan romantis dengan seorang pria dari Tibet yang bernama Lobsang Gyatso.
yang pada saat itu sedang bekerja di Taipei. Barely out of her teens, Dewa Nimbo was charmed by the handsome Lobsang Gyatso and was unaware that he was already married with a family back in Tibet. Jadi karena Dewa Nimbo pada saat itu masih sangat muda, kebetulan masih remaja ya, Dewa Nimbo ini sangat terpikat kepada Lobsang Gyatso yang sangat tampan, dan Dewa Nimbo tidak mengetahui bahwa Lobsang Gyatso itu telah menikah dan memiliki keluarga di Tibet. By the time she discovered this, it was too late, as she had found herself with child, and her life would change forever. Pada saat Dewa Nimbo mengetahui bahwa Lobsang Gyatso itu telah memiliki keluarga, semuanya sudah terlambat, karena pada saat itu Dewa Nimbo telah hamil anak dari Lobsang Gyatso. As soon as she learned of his marital status, Dewa Nimbo, who was devastated and humiliated, left Lobsang Gyatso and never spoke to him again. Jadi segera setelah Dewa Nimbo mengetahui status pernikahan dari Lobsang Gyatso, bahwa Lobsang Gyatso itu sudah lagi tidak lajang, Dewa Nimbo itu sangat putus asa dan dia juga merasa sangat malu, dan segera Dewa Nimbo meninggalkan Lobsang Gyatso dan tidak pernah berbicara dengannya lagi. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Despite this star-crossed union, there were auspicious signs while Dewa Nimbo carried the unborn Rinpoche in her womb. Walaupun hubungan yang kurang mengenakan ini, ada banyak tanda-tanda baik ketika Dewa Nimbo sedang mengandung Rinpoche di rahimnya. During the 9 months of pregnancy, Dewa Nimbo had dreams every single night of a white baby elephant entering the courtyard, and she would tie it to a tree. Jadi pada saat 9 bulan beliau mengandung, Dewa Nimbo bermimpi hampir setiap malam ya, bukan hampir setiap malam, tapi setiap malam ada bayi gajah berwarna putih itu datang ke taman, dan dia akan mengikat bayi gajah putih ini ke sebuah pohon. This is reminiscent of Buddha Sakyamuni Mother's dream before Lord Buddha was born. She later told Rinpoche that he should always keep a white elephant with a raised trunk by his side, as it would be good luck for him. Jadi apa yang dimimpikan oleh Dewa Nimbo itu mirip dengan mimpi dari ibunda dari Buddha Sakyamuni ketika sedang mengandung Buddha Sakyamuni. Kemudian Dewa Nimbo setelah Rinpoche lahir, dia sering memberitahukan kepada Rinpoche bahwa Rinpoche itu harus selalu menyimpan gajah putih dengan belalai yang sedang diangkat di sisinya, karena itu akan membawa keberuntungan bagi dirinya. On the last night before she gave birth, she dreamt of many high lamas performing a grand puja or religious ceremony in her house. Jadi pada saat malam sebelum beliau melahirkan, Dewa Nimbo bermimpi banyak sekali lama-lama atau guru besar agama Buddha yang melakukan puja besar atau upacara keagamaan di rumahnya. Delivering her son was painless and easy, yet another sign of the arrival of a great being, Mahasattva, who causes no suffering and whose arrival on earth is celebrated by the sages. Jadi pada saat beliau melahirkan, kelahirannya itu sangat mudah dan tidak menyakitkan. Itu juga merupakan suatu tanda datangnya makhluk yang luar biasa atau Mahasattva yang tidak menyebabkan penderitaan, dan yang kedatangannya itu dirayakan oleh para pertapa. Kita lanjut ke paragraf selanjutnya.
On 24 October 1965, Dewa gave birth to a baby boy, Prince Iskamin. Pada tanggal 24 Oktober 1965, Dewa melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Pangeran Iskamin. However, the shame of having an illegitimate child would become too great for Dewa to bear, especially with her youth and royal standing in the Mongolian community. Jadi akan tetapi meskipun banyak pertanda baik yang dialami pada saat sedang mengandung maupun melahirkan, Dewa Nimbo itu merasa sangat malu karena beliau memiliki anak di luar nikah, dan rasa malu ini akan menjadi terlalu besar bagi Dewa ya untuk ditahan oleh Dewa, terutama karena beliau pada saat itu masih sangat muda dan juga beliau merupakan keturunan kerajaan ya, anggota keluarga kerajaan, sehingga beliau itu banyak orang yang memperhatikan dirinya di komunitas Mongolia. When he was as young as 7 months old, there were already strong indication of Rinpoche's spiritual imprints from previous lives. Jadi ketika Rinpoche masih kecil, sekitar berusia 7 bulan, beliau itu sudah banyak indikasi-indikasi kuat bahwa dari pertanda-tanda dari kehidupan sebelumnya, pertanda spiritual ya bagi Rinpoche. Biksu dikirim dari sebuah biara ke rumah ibunya ya. Jadi monks were sent from a monastery to his mother's home to find and recognize the royal baby as a reincarnated High Lama. Jadi ada satu grup biksu, sekelompok biksu yang dikirim ke rumah Dewa Nimbo untuk menemukan, untuk mencari dan menobatkan atau mengidentifikasi bayi laki-laki ini adalah reinkarnasi dari guru besar pada kehidupan sebelumnya. They requested to officially recognize the child and later take him to the monastery for his spiritual education. Jadi para biksu ini meminta izin kepada Dewa Nimbo untuk menobatkan anak ini sesuai dari reinkarnasinya yang terdahulu, dan kemudian membawanya ke biara untuk menjalankan pendidikan spiritualnya. However, the young mother declined and did not allow them to take him away. Akan tetapi ibu muda ini menolak dan tidak membiarkan para biksu ini membawa anaknya pergi. She said that if he was really a High Lama, he would eventually find his own way to his spiritual path. Menurut Dewa Nimbo, apabila bayi laki-laki ini benar-benar merupakan reinkarnasi dari guru besar, beliau akan menemukan jalannya sendiri, jalan spiritualnya sendiri. It is probable that her reticence was due to the fact that every monk who enters the monastery would need to register his parents' names, and the young mother was not willing to publicly acknowledge the father of her child. Jadi sebetulnya kalau dipikir sangat mungkin bahwa sebetulnya Dewa Nimbo itu menolak karena setiap biksu yang masuk ke biara itu harus mengumumkan nama orang tuanya ya. Dan ibu muda ini, Dewa Nimbo, tidak mau dan tidak bersedia untuk mengakui siapa ayah dari anaknya. Soon after, the infant was given over to the care of a foster mother, a Chinese woman named Shimama. Tidak lama kemudian, bayi ini diberikan untuk dirawat kepada seorang ibu angkat yang bernama Shimama. He lived with Shimama, her husband, who was an army officer, and his 3 foster brothers in a small squalid apartment on the 3rd floor above a sundry shop facing a main street in Taipei. Jadi anak bayi ini tinggal bersama Shimama, suaminya yang merupakan
tentara, ya, anggota tentara, dan juga 3 saudara laki-laki angkatnya di sebuah apartemen kecil, ya, di lantai 3, yang bawahnya itu adalah toko serba ada, yang di depan jalan utama, satu jalan besar di Taipei, Taiwan. Nearby was the neighborhood school, which the young Rinpoche attended. Di dekat apartemen ini ada sebuah sekolah yang dimana Rinpoche pada saat masih muda itu bersekolah di sana. Jadi kita telah sampai kepada halaman 45. Saya akan melanjutkan pembacaan The Promise pada live stream saya selanjutnya. Jadi kita tutup live stream hari ini dengan doa dedikasi dalam bahasa Tibet. Kita mulai. Jajab Sentrol Rinpoche, Make Panam Ke Gyuche, Ke Panyamba Me Payang, Gona Gongdu Perpas. Tony Tonga Rinpoche, Make Panam Ke Gyuche, Ke Panyamba Me Payang, Gona Gongdu Perpas. Tasochi Sapa Ke Wadi, Tanandroa Kulanga Pana, Chepa Jesu No Sandra Pai, Tambi Nimbo Rindu Sa Shirisho. Kewa kuntu yen tak lamada, nami joki pala lo joki, sana langi yote na jone, joki changi gopang yoto su. Kewa di nyurura, lama sangi rujone, doa chikyang manupa, de isala gopasu. Joki gapo songkapa, joso dampa pewala, geki sama chiwada, doki malu samasu. Dana sengi dusundang, diwasok nyiratane, jawa lo sandra pai, tanpa yuri pa gyuchi. I model Alexander, Gime Guya Dalasi, Nisantaku Dalaka, Conchosungi Kingiwa, Conchosungi Moduso, Conchosungi Trashisho, Yesunama Kusura Kanchi, Nampratine Chochu Gepada, Lopsante Pedro Misasungi, Doe Monsetatune, Yuchi, Lari Rawe Ko Esingamdir, Penande Wamalu Gimoni, Turnesi Condensing Yasoi, Sapesite Patu, thank you. Tumpai ngoduk malupan, di dalam serviso, kodon tempalo curan, kepa cuci Terima kasih karena telah mengikuti live stream saya. Sampai jumpa di live stream selanjutnya. Terima kasih.